Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu settingan Windows 10 terbaik pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini gua akan kasih tunjuk settingan Windows 10 terbaik di tahun ini. Jadi mana video ini merupakan versi fullnya, yang pastinya durasi videonya juga akan sangatlah panjang. Nah, jadi kita langsung aja mulai. Jadi di sini kita mulai setting terlebih dahulu di dalam settings milik Windows. Jadi kalian bisa buka settings seperti ini, menu settings, atau kalian bisa pencet aja langsung di keyboard kalian tombol Windows dan huruf I secara bersamaan, dan nanti untuk settingsnya bakal kebuka secara langsung. Dan kalau sudah, di sini kita akan setting beberapa settingan Windows di dalam settings yang sekiranya harus kita ubah. Jadi yang pertama di sini kita akan masuk ke yang namanya sistem. Ke bagian sistem, kemudian di bagian display, di sini pastikan aja kalian itu sudah memakai display resolusi yang recommended. Jadi kalau kalian belum pakai yang recommended, bisa dipakai dulu yang recommended. Sekaligus juga untuk scale and layout, pastikan ini juga pakai yang recommended. Entah recommendednya itu 100% atau 125% atau yang lainnya. Dan kalau sudah, di sini kalian bisa langsung fokus ke paling bawah, kalian bisa scroll ke paling bawah, masih di bagian display. Kemudian kalian bisa klik ini guys, Advanced Display Settings. Nah, kemudian di dalam sini, pastikan untuk refresh rate pada layar kalian itu sudah memakai refresh rate yang paling besar atau paling tinggi. Jadi di sini untuk refresh rate pada laptop gua yang lain, itu untuk refresh rate-nya cuma sampai 60 Hz. Tapi kalau kalian bisa lebih tinggi dari 60 Hz, maka kalian bisa setting sesuai dengan pilihan menu refresh rate yang paling besar atau yang paling tinggi. Dan kalau sudah, teman-teman bisa balik lagi aja. Lalu masih di bagian display, kali ini kita akan fokus ke paling bawah, masih di display. Lalu teman-teman bisa pergi yang namanya ke graphic settings. Tinggal diklik aja. Kemudian kalau sudah sampai di dalam graphic settings, di sini gue ingin kasih tahu kalau semisal kalian menemukan fitur yang namanya HAGS atau Hardware Accelerated CPU Scheduling, itu bisa kalian nyalakan atau on-kan. Jadi fiturnya itu terletak di dalam graphic settings, posisinya itu di atas. Kalau kalian ada fiturnya bisa kalian langsung pilih on atau dinyalakan. Tapi kalau kalian tidak memiliki fitur tersebut seperti laptop gua ini, nah itu nggak usah khawatir guys, karena itu akan muncul atau tersedia pada GPU tertentu saja. Kalau semisal fiturnya tidak ada, berarti bisa dianggap CPU kita itu tidak support fitur tersebut. Nah, kalau nggak ada, nggak usah khawatir, kita langsung lewatin aja karena di sini gua hanya mengasih info saja. Dan kalau sudah, kalian bisa kembali lagi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian notification and action. Nah, di bagian notifikasi atau notification, di sini teman-teman bisa nyalakan saja. Tapi untuk opsi-opsinya ini, yang kotak-kotaknya ini, bisa centangnya dihilangkan. Yang gua saranin itu cuman ini, yang dimatikan atau centangnya dihilangkan. Jadi yang tersisa itu hanyalah yang allow notification to play sound. Jadi yang ini cukup dinyalakan. Karena ini sangat penting kalau semisal ada notifikasi baru atau yang masuk, itu nantinya akan memainkan suatu suara. Jadi biar kita itu bisa mengetahui bahwa oh ternyata ada notifikasi nih yang masuk. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah dan nanti di paling bawah itu ada berbagai macam aplikasi yang sekiranya itu support terhadap sistem notification milik Windows ini guys. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja untuk notifikasi mana yang ingin kalian matikan. Contoh semisal pada aplikasi WhatsApp atau mungkin Discord. Nah, jadi seperti itu.
Nah, jadi kalian bisa pilih guys, mau dinyalain atau dimatikan untuk notifikasi pada aplikasi tertentu. Contoh semisal ini ada wireless, gua matiin aja karena ini nggak guna. Dan kalau sudah selesai, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian fokus assist. Jadi mana ini kalian bisa matiin aja atau off. Lalu di bagian ini, di menu automatic rules, ini kalian bisa matiin aja semua seperti ini. Dan kalau sudah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian storage. Nah, di bagian storage, di paling atas tepatnya, kalau semisal kalian menemukan fitur storage sense, ini kalian bisa nyalain aja guys, atau kalian on kan. Jadi seperti ini. Kemudian kalian bisa klik aja ini, configure storage sense or run it now. Nah, ini untuk fitur storage sense, kalau kalian sudah nyalain atau kalian on kan, fitur ini juga kalian bisa setting. Nah, jadi contohnya seperti ini guys. Jadi di sini ada pilihan untuk fitur storage sense itu pengen dijalankan saat kapan? Apakah saat free space-nya itu rendah atau mungkin setiap bulan, setiap minggu, setiap hari? Nah, kalau rekomendasi dari gue itu adalah during low free disk space saja. Kemudian ini ada temporary files. Jadi mana ini sangat penting untuk kita hapus karena temporary files itu file maupun folder sampah. Jadi ini bisa dicentang, delete temporary files that my apps are not using. Nah, kemudian ini delete files in my recycle bin if they have been there for over. Jadi ini maksudnya diminta untuk menghapus apapun itu yang ada di dalam recycle bin selama mereka berada di sana selama apakah 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin 2 minggu, atau cuma 1 hari, atau mungkin jangan, atau tidak sama sekali. Kalau gue di sini bakal pilih 1 hari, tapi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu lanjut, ini ada lagi, delete files in my downloads folder if they have not been opened for more than. Nah, jadi ini maksudnya meminta storage sense untuk menghapus seluruh apapun itu yang ada di dalam folder downloads. Jadi bagi kalian yang tidak tahu, folder downloads itu letaknya di sini guys. Di file explorer, lalu di bagian downloads. Nah, ini yang dimaksud sama si storage sense. Jadi tempat folder download itu di sini. Jika mereka tidak pernah kebuka lebih dari, nah ini kalian bisa pilih juga guys sesuai dengan kebutuhan kalian. Apakah tidak sama sekali, 1 hari, 2 minggu, 1 bulan, atau 2 bulan. Kalau gue di sini pilih never, karena sebagian dari kita itu ada yang menyimpan file maupun folder penting di dalam folder downloads. Jadi gue itu pilih never atau tidak sama sekali, dan sudah selesai. Kemudian kalau kalian ingin atau pengen, kalian juga bisa ini free up space now dengan cara klik tombol clean now seperti ini. Dan nanti fitur storage sense bakal langsung berjalan dan eksekusi. Jadi kalian bisa tunggu aja. Nah, nanti untuk hasilnya seperti ini guys. Jadi nanti ada keterangan bahwa done artinya sudah selesai. We were able to free up 30,5 MB. Nah, ini lumayan banget ya. Menambahkan free space sebanyak 30,5 MB. Mungkin di kalian itu berbeda. Nah, itu kurang lebih ya fitur storage sense. Dan kalau sudah selesai, kita bisa kembali lagi. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu About. Nah, di About, fokus di sebelah kanan, kita akan pergi ke yang namanya Advanced System Settings. Kemudian di sini, kalian tinggal ikutin apa yang gua lakukan aja. Jadi pertama, di sini di bagian Performance, ini kalian bisa klik aja Settings. Nah, kemudian di sini, yang awalnya kalian pilih Let Windows choose what is best for my computer, kalian bisa ubah ke Adjust for best performance. Tapi di sini kita perlu menyalakan beberapa opsi biar kita sebagai pengguna Windows merasa lebih nyaman. Jadi yang pertama adalah Smooth Edge of Screen Fonts, kemudian Show Window Contents while dragging, dan Show Thumbnails instead of icons. Jadi hanya ketiga ini saja. Dan jika sudah selesai, kalian bisa klik apply. Kemudian, fokus di paling atas,
sekarang kita akan pergi ke menu Advance. Kemudian di sini, di bagian Adjust for Best Performance Off, pastikan kalian pilihnya Programs. Bagi kalian yang kepilih Background Service, bisa diubah ke Programs. Kalau sudah, kalian bisa klik Apply, lalu OK, dan OK. Dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang kita balik lagi ke menu Home, atau bagian Home, lalu kita masuk ke bagian Personalization. Nah, di Personalization, di sini kita akan ubah di bagian Colors atau di bagian warna. Nah, di bagian Colors, di sini kalian bisa pertama-tama pilih warna tema kalian. Apakah tema kalian suka yang light atau terang seperti ini? Atau kalian pilih dark atau temanya itu gelap. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Atau kalian juga lebih suka yang custom, cuma nanti bisa dipilih. Jadi contoh seperti ini, apakah untuk mode Windows-nya itu light atau dark, kemudian mode app-nya itu yang light atau dark. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kenyamanan kalian. Kalau gua sudah pasti pilih yang dark biar gelap aja gitu dan tidak bikin mata silau. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang namanya transparency effects atau efek transparan. Nah, jadi gua minta tolong ke kalian semua untuk selalu mematikan yang namanya efek transparan dari Windows. Tinggal di-off-kan atau dimatikan. Karena jujur banget ya, ini gua nggak bohong. Sebenarnya efek transparan Windows itu memakan daya resource komputer maupun laptop kita. Meskipun memakan daya resource-nya kecil, tapi itu sangat berpengaruh pada performa Windows kita, guys. Jadi kalian bisa matiin efek transparan Windows atau transparency effects. Dan kalau sudah selesai, kita lanjut ke bagian taskbar. Ini dia taskbar. Kemudian di dalam taskbar, di sini teman-teman bisa scroll aja ya, scroll ke bawah sampai ketemu menu ini, guys. Turn system icons on or off. Kalian bisa klik aja. Nah, jadi untuk sistem icon ini sangat penting untuk kita pilih-pilih. Karena nanti untuk sistem icon itu akan berada di bawah atau di taskbar kita, guys. Yang taskbar itu yang kayak gini, guys. Nah, ini ya taskbar. Jadi semisal di sini ada jam, volume, network, dan masih banyak lagi. Jadi di sini gua akan matikan beberapa, tapi mungkin hasilnya akan berbeda dengan punya teman-teman. Jadi gua bakal matiin input indikator, lokasi, action center, dan mikrofon, meet now, dan sudah selesai. Jadi kalau gue itu cuman gue sisain ini aja. Kalau kalian sudah selesai, kalian bisa balik lagi aja ke menu home. Tinggal balik aja ke menu home. Kemudian kita lanjut ke bagian apps. Apps atau aplikasi. Nah, kemudian di bagian offline maps, di sini kalian bisa yang namanya langsung aja hapus untuk offline maps. Karena kebanyakan dari kita itu pasti jarang banget, bahkan tidak sama sekali menggunakan yang namanya offline maps. Jadi kalian bisa klik aja ini tombol delete all maps, lalu klik delete all. Nah, kalau sudah centang, kalian juga bisa matiin di bagian paling bawah ada automatically update maps. Jadi ini kalian bisa matiin aja biar maps-nya itu tidak ke-update secara otomatis. Dan kalau sudah selesai juga, kita fokus ke bagian selanjutnya yaitu di startup. Di startup, di sini kalian bisa pilih-pilih mana startup pada aplikasi yang ingin kalian matikan. Karena startup ini sangatlah mempengaruhi performa PC atau laptop kita. Jadi nanti untuk aplikasi yang startupnya itu menyala, nantinya, si aplikasi tersebut bakal langsung berjalan di latar belakang tanpa kita sadari, guys. Jadi kalian bisa matiin startup pada aplikasi yang tidak berguna, karena ini sangat ngaruh. Jadi gua bakal matiin juga. Jadi ada OneDrive, Realtek, dan juga Windows Security Notification. Nah, kalau kalian juga sudah selesai milah-milihnya, kalian bisa balik lagi aja ke Home. Balik ke menu home, lalu kita lanjut ke time and language. Nah, ini ya, time and language.
Nah, jadi kalau sudah masuk di sini, teman-teman bisa langsung aja matiin fitur yang namanya Set Time Automatically. Jadi ini kalian bisa matiin aja. Karena kalau kalian nyalakan, nantinya untuk service yang berkaitan dengan fitur ini juga akan nyala dan mengkonsumsi daya resource komputer atau laptop kalian. Jadi lebih baik kita itu ngatur waktu yang ada di sistem kita itu secara manual. Jadi cara manualnya itu kalian tinggal klik ini aja guys. Klik change, lalu kalian bisa ubah waktu dan juga harinya secara manual dan lebih mudah aja guys. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa balik lagi ke menu home. Lalu kita lanjut ke gaming. Oke, jadi di dalam gaming di sini ada yang namanya game bar. Nah, ini game bar ini bisa kalian matiin ya, karena kalau tidak pakai game bar ya bisa kalian matiin. Karena ini jujur, ini selalu berjalan di latar belakang atau di background ya, dimana ini mengkonsumsi daya resource yang cukup besar, jadi kalian bisa langsung matiin bagi yang tidak pakai. Kalau kalian pakai game bar, nah itu biarin aja nyala, karena kalau dimatiin nanti jadi gagal berfungsi. Nah, jadi seperti itu. Kalian bisa matiin aja seperti ini, centangnya dihilangin, lalu jadi off. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian captures, yang dimana captures ini kalian bisa matiin aja. Ini kalian pilih off, ini juga off, lalu sudah selesai. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian game mode. Nah, di bagian game mode, di sini gua langsung aja jelasin to the point. Nah, ini game mode itu ada kaitannya dengan game yang sering kita mainkan. Dan lebih tepatnya lagi, ada kaitannya dengan yang namanya GPU atau VGA kita. Jadi kalau kalian buka Text Manager, di sini kalian bisa pantau aja untuk GPU kalian itu pakai brand apa. Jadi kalian bisa buka Text Manager, pergi ke menu Performance, lalu fokus di GPU. Nah, kalau gua di sini pakainya brand AMD. Mungkin di kalian ada yang pakai brand Nvidia atau mungkin brandnya Intel. Jadi seperti itu. Jadi, kalau kalian pakai brand Nvidia dan Intel, kalian bisa nyalain game mode. Nyalain atau di-on-kan. Tapi kalau GPU-nya itu memakai AMD atau mungkin AMD Radeon apapun itu, kalian bisa matiin aja untuk game mode-nya guys. Jadi seperti ini, kalian bisa off-kan. Dan kalau sudah selesai, kalian bisa balik lagi ke menu home. Lalu kita lanjut ke bagian ease of access. Di bagian ease of access, di sini kalian bisa scroll aja ke paling bawah di bagian display. Lalu kalian bisa matiin show animation in Windows, show transparency in Windows, dan automatically hide scroll bars in Windows. Jadi kalian bisa matiin ketiga opsi ini. Dan kalau sudah off untuk ketiganya, kalian bisa pindah ke bagian keyboard. Nah, di bagian keyboard, di sini kalian bisa matiin untuk sticky keys, matiin, centangnya hilangkan, toggle keys, matiin, centangnya hilangkan, serta filter keys, centangnya hilangkan. Dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa balik lagi ke menu home, lalu kita lanjut ke privacy. Di bagian privacy, kalian bisa matiin ketiga opsi ini di bagian general, matiin aja. Kemudian selanjutnya di sini langsung saja kalian bisa scroll ke paling bawah sampai ketemu yang namanya bagian background apps. Nah, di bagian background apps, di sini teman-teman wajib untuk matiin. Karena dari namanya saja yaitu background apps, ini merupakan seluruh aplikasi yang dapat berjalan di background atau di latar belakang. Jadi ini untuk aplikasinya guys. Jadi kalian bisa lihat nih aplikasinya apa saja. Dan ini lumayan banyak, jadi gua rekomendasikan untuk kalian semua matiin untuk background apps dengan cara kalian bisa matiin aja atau off-kan seperti ini. Dan jika sudah selesai kalian matikan untuk background apps, kalian bisa balik lagi ke menu home. Kemudian kita lanjut yang terakhir di bagian update and security. Kemudian di bagian Windows Update, di sini teman-teman bisa langsung aja untuk
update Windows-nya, karena siapa tahu Windows Update telah menemukan updatean terbaru sehingga teman-teman harus download kemudian install fitur terbaru tersebut. Dengan cara teman-teman bisa klik check for update. Tapi di sini gua sudah melakukan updatean, jadi kalau sudah kita bisa lanjut aja. Kemudian kita masuk ke menu Delivery Optimization. Kemudian di bagian sini kalian bisa langsung aja matiin yang namanya Allow Downloads from Other PC. Jadi ini kalian bisa matiin aja atau kalian off-kan. Kemudian di bagian bawahnya ini ada menu Advanced Option. Ini bisa diklik aja. Nah, nanti bakal masuk ke halaman seperti ini. Nah, di sini kita bakal setting untuk pengaturan dari Advanced Option bawaan Delivery Optimization. Jadi di sini ada Download Settings, ya di mana ini kalian bisa pilih yang opsi nomor 2, yang ini. Lalu kalian tinggal centang aja kedua kotaknya. Kedua kotaknya dicentang, lalu kalian arahkan keduanya ke paling kiri atau ke 5% semua. Dan kalau sudah, di bawahnya ada Upload Settings. Ini kalian centang keduanya, arahkan ke paling kiri, yaitu 5% dan 5 GB. Dan kalau sudah selesai, kalian bisa balik lagi ke menu Home, dan kini untuk settingsnya sudah kita setting yang terbaik. Jadi untuk pengaturan atau settings Windows, kalian bisa tutup atau close. Kemudian selanjutnya, di sini kita bakal setting yang namanya Control Panel. Jadi kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya Control Panel. Kemudian kalau sudah muncul bisa dibuka saja Control Panel. Nah, kemudian di dalam Control Panel di sini kita ubah tampilannya terlebih dahulu, guys. Yang tampilannya seperti ini kita harus ubah. Jadi kalian bisa fokus ke sini. Ini ada yang namanya View By. Kalian ubah ke Large Icon. Ubah ke Large Icon. Dan nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, yang dimana tampilannya menjadi banyak untuk ikonnya. Nah, sekarang kita langsung aja untuk setting-setting. Jadi untuk pertama kita mulai dari yang namanya keyboard. Bisa dibuka aja keyboard. Nah, di bagian keyboard di sini kalian tinggal arahkan aja ke paling kanan, guys. Karena untuk repeat delay ini bagusnya ke paling kanan atau short. Kemudian kalau sudah kalian bisa klik apply dan oke. Kemudian yang selanjutnya adalah mouse. Nah, di mouse ini yang paling penting juga. Di bagian menu pointer option, di sini kalian bisa matiin untuk opsi enhance pointer precision. Kalian bisa matiin aja atau centangnya dihilangkan seperti ini. Nah, kemudian di bagian pointer speed, ini teman-teman bisa isi di angka 6. Jadi kan ini ada sebuah garis nih. Nah, garisnya ini totalnya ada 11. Dan teman-teman arahkan ke angka 6. Jadi cara ngitungnya itu di paling kiri, dia ini angka 1. Jadi kalau kalian geser ke kanan itu tambah 1. Jadi contoh, ini paling kiri 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kalau sudah sampai angka 6, silahkan berhenti dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung aja klik apply dan oke. Lalu kita lanjut ke samping kanannya, yaitu ada Network and Sharing Center. Bisa diklik. Kemudian di sini teman-teman bisa pergi fokus di sebelah kiri, pergi ke Change Advanced Sharing Settings, yang ini, Advanced Sharing Settings. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih yang private terlebih dahulu. Yang private bisa diklik anak panahnya. Lalu teman-teman bisa matiin aja, guys. Dimatiin aja, bisa di turn off, lalu turn off. Kemudian di bagian guest or public, ini juga sama, teman-teman bisa turn off-in saja. Dan kalau sudah selesai, kalian bisa langsung klik Save Change. Kemudian selanjutnya, masih fokus di sebelah kiri,
bisa masuk aja ke menu Change Adapter Settings. Change Adapter Settings. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih jaringan network yang sedang dipakai. Entah itu memakai WiFi atau memakai jaringan Ethernet atau kabel LAN. Dan di sini gua memakai WiFi, jadi teman-teman bisa klik kanan pada jaringan network masing-masing, lalu pilih Properties. Kemudian di kotak ini, teman-teman bisa langsung aja menyesuaikan dengan apa yang gua lakukan. Jadi di sini kita perlu centang yang namanya IPv4 saja. Jadi untuk sisanya ini kita matiin aja atau centangnya dihilangkan. Jadi seperti ini. Jadi sisakan dua, yaitu ada QoS Packet Scheduler, dan yang kedua ada Internet Protocol version 4. Jadi yang dicentang hanya kedua ini saja. Kalau sudah, kalian bisa klik OK. Kemudian teman-teman bisa klik kanan lagi pada jaringan network masing-masing, lalu pilih Properties. Kemudian kalian bisa klik aja ini yang namanya Configure. Kemudian di dalam Configure, fokus ke menu Power Management. Karena di sini kita bakal matikan untuk yang namanya power saving pada jaringan network kita. Jadi ini bisa dihilangkan centangnya yang allow the computer to turn off this device to save power. Jadi kalian bisa matiin seperti ini, dan kalau sudah kalian bisa klik OK. Kemudian teman-teman bisa klik kanan lagi pada jaringan network masing-masing, lalu pilih Properties. Kemudian di sini kita akan masuk ke yang namanya Internet Protocol version 4. Jadi kalian bisa pilih Internet Protocol version 4, lalu klik Properties. Properties. Kemudian kita ke ini, Advanced. Di kanan pojok bawah, klik Advanced. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa matikan untuk Automatic Metric. Jadi di bawah ini kan ada Automatic Metric. Ini bisa centangnya dihilangkan. Lalu untuk interface-nya teman-teman isi angka 55. Dan sudah selesai. Kemudian juga pastikan di menu atau di bagian WINS di sini, ini teman-teman bisa langsung untuk yang namanya mematikan atau disable NetBIOS over TCP IP. Jadi teman-teman bisa pilih yang disable, lalu yang di bagian metrik diisi angka 55. Kalau sudah, langsung saja klik OK, OK lagi, close, dan sudah selesai. Kemudian lanjut, kita bisa kembali lagi, lalu lanjut di bagian Power Options. Oke, jadi di dalam Power Options, di sini kita akan menggunakan power plan yang sangat gua rekomendasikan. Karena kalau biasanya laptop atau mungkin PC yang masih baru, atau mungkin kalian sebagai pengguna Windows yang belum tahu bahwa power plan sekarang yang kalian pakai itu pastinya balance yang recommended. Tapi untuk balance ini power plan-nya itu sangat tidak gua rekomendasikan karena dia ini fokus ke yang namanya power saving, jadi menghemat daya gitu guys. Yang artinya performa yang dihasilkan dari CPU atau prosesor teman-teman itu kurang maksimal. Jadi di sini kita akan ganti power plan. Jadi kalian bisa cek aja untuk daftar power plan di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Jadi kalian cek aja untuk daftar power plan-nya. Dan di sini kalian bisa pilih untuk power plan-nya. Jadi antara high performance atau ultimate performance. Kalian bisa pilih. Karena kedua power plan tersebut gua rasa sama aja, cuman kalian coba ambil yang ultimate performance terlebih dahulu. Kalau sudah kalian pilih, kalian copy untuk kodenya, di copy aja. Dan kalau sudah kalian copy, kalian bisa langsung cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya cmd, lalu kalian buka command prompt dengan cara run as administrator. Nah, kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik yes. Nah, kemudian kodenya kalian pastekan di command prompt dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V atau V, lalu enter.
Dan nanti kalau kalian mendapati hasil seperti ini, ada nama power plan-nya, berarti kalian sudah berhasil mendapatkan power plan Ultimate Performance. Tapi bagi kalian yang masih belum bisa, kalian coba copy untuk kode High Performance. Lalu kalian pastikan di sini, lalu enter. Contohnya seperti ini. Jadi, kalian ambil terlebih dahulu Ultimate Performance. Kalau semisal tidak bisa atau error, kalian coba ambil kode yang High Performance. Kalau sudah, comment prompt-nya bisa kalian tutup. Lalu kalian bisa refresh untuk halaman power option-nya. Jadi kalian bisa refresh ini, ada tombol refresh di atas. Tinggal diklik aja. Nah, nanti bakal muncul yang namanya Show Additional Plans. Ini tinggal diklik aja. Nah, nanti sudah muncul nih untuk power plan yang sudah kalian dapatkan tadi. Jadi ada Ultimate Performance atau juga ada High Performance. Jadi kalian bisa pilih. Di sini gua bakal pilih yang Ultimate Performance. Tapi kalian juga bisa pilih yang High Performance jika kalian tidak bisa mendapatkan Ultimate Performance. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau sudah selesai, apa langkah selanjutnya? Yaitu kita ke sebelah kanan, klik Change Plan Settings. Kemudian di sini bisa diklik Change Advanced Power Settings. Lalu kalian bisa ikutin apa yang bakal gua ubah untuk memaksimalkan performa power plan kita. Jadi yang pertama di sini ada untuk hard disk, ini keduanya bisa kalian nolkan. Nah, jadi di sini gua pengguna laptop. Jadi kalau laptop itu ada dua, ada on baterai dan plugged in. Tetapi kalau kalian yang pakai komputer atau PC, itu seharusnya cuma ada satu. Dan gua lupa namanya itu apa. Oke, lanjut saja. Di bagian Internet Explorer Mode, ini keduanya maksimum performance. Lalu desktop background settings, ini keduanya pilih pause. Wireless updater settings, ini maksimum performance. Lalu di bagian sleep, ini di bagian allow wake timers, ini bisa kalian pilih disable untuk keduanya. USB settings, pastinya pilih disable keduanya. PCI Express, dua-duanya off. Processor power management, di bagian minimum dan juga maksimum, ini semuanya diarahkan ke 100% atau diisi angka 100. Dan kalau sudah selesai, kita lanjut ke bagian AMD Graphics Power Settings. Jadi ini khusus untuk pengguna AMD. Kalau semisal kalian ada kayak gua, kalian bisa ikutin, tapi kalau nggak ada, kalian bisa lewatin aja. AMD Graphics Power Settings, ini kalian dua-duanya pilih Maximize Performance. Dan kalau sudah selesai, kalian bisa langsung aja klik Apply. Dan oke. Kemudian sudah selesai. Dan kalau sudah selesai, kita bisa langsung kembali lagi ke awal di halaman ini. Lalu kita akan masuk ke yang namanya Programs and Features. Kemudian di sini, teman-teman bisa langsung aja fokus ke sebelah kiri. Pilih yang namanya Turn Windows Features On or Off. Ini dia. Kemudian Turn Windows Features On or Off. Dan di sini pastikan laptop maupun PC teman-teman itu sudah mendownload atau mencentang yang namanya .NET Framework 3.5 includes .NET 2.0 and 3.0. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah .NET Framework 4.8 Advanced Service. Jadi pastikan kalian sudah mendownload dan memilih untuk kedua .NET Framework ini. Dan kalau semisal belum, bisa dipilih atau dicentang, lalu kalian tinggal ikutin aja untuk alur prosesnya. Dan kalau nggak salah, teman-teman bisa pilih yang download dan install lewat Windows Update, lalu bisa ditunggu, dan kalau sudah selesai, langsung restart aja PC atau laptop kalian. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau sudah selesai, kita bisa klik OK aja. Lalu bisa kembali lagi. Lalu kita lanjut ke bagian sound. Sound atau suara ini. Sound. Nah ini dia di bagian sound.
Di sini kita akan men-setting untuk pengaturan speaker serta mic kita. Jadi kita fokus ke menu playback atau bagian playback karena ini tempat speaker maupun headset kita berada. Jadi laptop gue ini cuma memakai speaker. Jadi kalian bisa klik kanan pada speaker atau headset kalian, lalu pilih properties. Kemudian di sini bisa ke advance. Kemudian di bagian format, ini teman-teman bisa pilih yang paling tinggi. Jadi semisal laptop gua ini tuh ada 16 bit dan 24 bit. Jadi di sini gua pilih yang 24 bit serta untuk hertznya juga sama, pilih yang tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk enable audio enhancement ini bisa dimatiin aja atau centangnya dihilangkan. Lalu kalian bisa klik apply dan oke. Kemudian lakukan hal yang sama terhadap speaker maupun headset yang lainnya jika kalian memiliki speaker atau headset yang banyak sekaligus. Kemudian kita akan lanjut ke bagian recording. Ini adalah tempat mic kita. Jadi untuk laptop gua cuma ada satu mic. Jadi kita bisa klik kanan pada mic kita, lalu pilih properties, lalu ke sini di bagian advance. Untuk formatnya, seperti biasa, kita pilih yang paling tinggi. Pilih yang paling tinggi, karena semakin tinggi itu kualitasnya semakin bagus. Jadi entah di speaker atau di mic, kalau format kita pilih yang kualitasnya paling tinggi, itu hasilnya juga bagus, guys. Jadi seperti itu. Kemudian seperti biasa, untuk enable audio enhancement, ini kalian matiin aja, guys, atau centangnya dihilangkan. Dan kalau sudah selesai, kalian bisa klik apply, dan oke. Lalu kita lanjut ke menu communication. Ini kalian bisa pilih yang do nothing saja. Pilih yang do nothing, lalu klik apply, dan oke. Nah, jadi di sini untuk control panel sudah kita setting semua. Jadi control panelnya bisa kalian tutup. Kemudian kita lanjut saja. Jadi sekarang kita bakal setting di bagian MS config. Jadi kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya MS config seperti ini. Lalu kalian bisa buka saja ini yang namanya system configuration. Dibuka saja atau diklik. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa pergi ke menu boot, lalu pergi ke advanced option. Lalu di sini teman-teman bisa centang saja yang namanya number of processor. Lalu untuk angkanya bisa dipilih yang paling tinggi atau yang paling besar. Jadi number of processornya dicentang, angkanya pilih yang paling tinggi atau yang paling besar. Kalau sudah kalian bisa klik OK, klik apply, dan OK. Lalu kalian bisa pilih exit without restart. Selanjutnya di sini kita bakal mematikan startup aplikasi lewat text manager. Jadi kan sebelumnya kita sudah matiin lewat settings, tapi di sini kita bakal matiin lewat text manager untuk memastikan bahwa seluruh startup pada aplikasi yang tidak berguna itu sudah mati. Jadi kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketika namanya text manager, lalu kalian bisa buka text manager. Kemudian di sini teman-teman bisa pergi aja ke menu startup. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menjumpai seluruh startup yang muncul pada aplikasi tertentu. Jadi di sini seperti yang kalian lihat, gue itu sudah mematikan di settings. Jadi kalian bisa memastikan lagi lah di text manager bahwa aplikasi startup yang kalian pilih itu sudah benar-benar sudah mati untuk statusnya dan berubah menjadi disabled. Jadi seperti itu. Dan kalau semisal kalian mau matiin lewat text manager, kalian cukup klik kanan pada aplikasinya seperti ini, lalu pilih disable, dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, text managernya kalian bisa tutup atau close. Kemudian selanjutnya kita bakal setting untuk taskbar dan start menu kita. Jadi bisa kalian lihat, taskbar kita itu sangatlah berantakan. Jadi kalau kalian lihat taskbar laptop gue ini sangatlah banyak sekali menunya. Jadi kita bisa klik kanan pada taskbar seperti ini untuk men-setting tampilan taskbar kita sendiri. Mulai dari search,
Ini search, gua bakal hidden atau sembunyikan. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kemudian untuk news and interest, di sini gua bakal matikan atau turn off. Kemudian ada show search highlight di bagian search, ini gua bakal matiin. Kemudian ada text view button, ini gua hilangkan. Dan sisanya sudah selesai. Kemudian di sini gua juga menyadari bahwa ada icon Copilot di taskbar gua. Di sini gua bakal unpin. Jadi kalian bisa unpin beberapa icon aplikasi di taskbar yang sekiranya tidak kepakai. Jadi gua bakal unpin untuk Copilot, kemudian unpin Microsoft Edge, kemudian unpin File Explorer, kemudian Mail, dan sudah selesai. Jadi teman-teman bisa lihat taskbar gue ini sekarang lebih bersih dan lebih nyaman dilihat. Kemudian kita lanjut ke Start Menu. Jadi kalian bisa klik aja tombol Windows seperti ini. Nah, ini merupakan bagian Start Menu. Jadi mana ini masih ada iklan yang sangat mengganggu. Jadi kita bisa klik kanan aja seperti ini lalu pilih Unpin. Biar start menu kita lebih bersih aja guys, lebih minimalis gitu. Seperti ini. Dan kalau sudah selesai, kalian tinggal langsung aja tarik untuk start menunya seperti ini. Kalian tarik ke sebelah kiri dan sudah selesai. Jadi kini untuk start menunya sudah bersih. Jadi nggak ada banyak iklan kayak tadi. Dan sekarang kita bisa lanjut lagi. Oke, sekarang kita lanjut aja. Sekarang kita akan masuk ke File Explorer. Karena di sini kita juga ingin setting pengaturan File Explorer biar makin bagus dan juga makin cepat untuk kita memakai si File Explorer-nya. Jadi teman-teman bisa pencet di keyboard Windows plus E secara bersamaan dan nanti File Explorer-nya bakal kebuka. Kemudian di sini teman-teman bisa fokus ke paling atas, kita akan klik untuk menu View, lalu pilih Option. Pilih Option seperti ini dan nanti bakal muncul jendela ini atau halaman ini. Kemudian di sini teman-teman bisa ikutin aja. Jadi ini bisa kalian ubah ke This PC, kemudian di bagian Privacy, centangnya dihilangkan untuk keduanya. Lalu kalian bisa klik aja ini tombol clear untuk menghapus history pada file explorer kalian. Clear. Kemudian teman-teman bisa langsung aja lanjut ke menu view di sini. Dan di sini teman-teman bisa langsung aja ikutin settingan view gua. Dan kalian bisa menyesuaikan aja mana yang dicentang dan mana yang dihilangkan untuk centangnya. Jadi gua bakal pelan-pelan aja untuk menunjukinya, jadi kalian bisa ikutin juga. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Dan gua bakal balik lagi ke atas. Pokoknya kalian tinggal centang aja seperti yang punya gua ini dan juga centangnya dihilangkan. Oke, jadi kalau kalian sudah selesai ngikutin, kalian bisa langsung aja klik apply dan oke. Dan sekarang untuk file explorer kalian sudah bagus. Dan kalau sudah bagus, di sini kita bisa tutup aja untuk file explorer-nya. Lalu sekarang kita akan lanjut ke yang terakhir, yaitu untuk menghapus seluruh file maupun folder sampah yang ada pada laptop maupun PC kita. Jadi caranya, kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya Run, lalu kalian bisa buka Run, lalu di dalam kotak runnya, kalian tinggal ketik aja yaitu temp, seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa klik OK. Kemudian kalian bisa klik Continue kalau ada peringatan. Kemudian kalian bisa hapus seluruh yang ada di sini dengan cara Ctrl A di keyboard, pencet Ctrl A atau Ctrl plus A, lalu klik kanan, pilih Delete, dan sudah selesai. Kemudian teman-teman bisa buka run-nya lagi. Sekarang kita bakal ketik yang namanya %temp%. Kalau sudah, kalian bisa klik OK.
Kemudian di sini teman-teman bisa langsung aja Ctrl plus A di keyboard untuk memilih semua karena ini semuanya adalah sampah. Lalu klik kanan, pilih delete, dan tinggal ditunggu aja. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa centang do this for all current items, lalu klik continue, dan sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya, di sini kita bakal pergi ke disk PC, lalu ke drive C kalian atau drive di mana Windows kalian diinstal, lalu ke Windows, lalu ke software distribution, lalu ke download. Kemudian kalian hapus semua yang ada di sini. Karena semua yang ada di sini merupakan folder maupun file sampah yang berasal dari Windows Update. Jadi ketika Windows Update menemukan suatu updatean terbaru yang harus di-download kemudian diinstal ke Windows kita, itu nantinya akan menyisakan atau meninggalkan yang namanya sampah di dalam sini guys. Jadi kalian bisa langsung aja pilih semua dengan cara pencet keyboard Ctrl plus A, lalu klik kanan, pilih delete, dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, file explorer-nya kalian bisa close. Lalu kalian bisa untuk mengkosongkan yang namanya recycle bin. Jadi recycle bin kalian harus dikosongkan. Karena kalau nggak dikosongkan, itu sama saja semua file sampah maupun folder sampahnya masih ada guys. Jadi kalian bisa klik kanan pada recycle bin, lalu pilih empty recycle bin, lalu klik yes. Lalu kalau ada peringatan seperti ini, kalian bisa centang do this for all current items, lalu klik continue, dan sudah selesai. Kemudian selanjutnya, di sini teman-teman bisa buka command prompt, jadi bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya cmd. Lalu kalian bisa buka command prompt dengan cara run as administrator. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik yes. Kemudian di dalam command prompt, di sini kita bakal ketikkan, jadi yang pertama itu adalah cd garis miring, lalu enter. Kemudian selanjutnya adalah ketikan del spasi bintang titik log spasi garis miring A spasi garis miring S spasi garis miring Q dan spasi garis miring F. Jika sudah, bisa di-enter. Nah, komen yang satu ini akan menghapus seluruh file yang ekstensinya itu berupa log, yang dimana log ini juga sama halnya, yaitu berupa file sampah. Nah, jadi kalian bisa ditunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, jadi di sini sudah selesai, dan kalau sudah selesai, bisa ditutup aja untuk comment prompt-nya. Kemudian kita masih ada dua langkah terakhir, jadi kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya disk spasi clean up, seperti ini. Lalu kalian bisa buka aja ini, disk clean up. Jadi ini untuk membersihkan seluruh sisa-sisa file yang tidak berguna pada drive kita. Jadi di sini kalian bisa pilih aja drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal, lalu klik OK. Dan kalau halaman ini sudah muncul atau jendela ini sudah muncul, di sini teman-teman bisa langsung aja klik tombol Clean Up System Files yang berada di kiri pojok bawah. Diklik aja ini untuk tombolnya Clean Up System Files. Lalu pilih drive C lagi, klik OK. Dan nantinya ini bakal muncul kembali guys. Dan kalian bisa lihat di sini bahwa ada Windows Update Cleanup yang memakan storage sebesar 6 GB, yang dimana ini cukup besar. Jadi kita bakal pilih semua yang ada di sini. Kalian bisa centang semuanya, karena ini semuanya sampah bawaan dari sistem atau Windows. Jadi bisa dicentang aja semua. Dan kalau sudah, kalian bisa lihat untuk ini, total amount of disk space you gain. Di sini gua nantinya akan mendapatkan kurang lebih 6,5 GB untuk free space-nya. Jadi free space-nya bakal bertambah guys. Dan kalau sudah kalian centang semuanya, kalian bisa klik aja OK, lalu pilih delete files, dan kalian tunggu sampai proses penghapusan pada disk cleanup-nya selesai. Dan kalau sudah selesai, di sini yang terakhir teman-teman bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya defragment seperti ini.
Lalu teman-teman bisa pilih aja yang Defragment and Optimize Drive. Bisa dibuka aja. Kemudian di sini teman-teman tinggal cukup aja pilih drive C, lalu bisa diklik Optimize. Seperti ini. Dan sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai, bisa di-close saja. Dan sudah selesai deh. Jadi langkah terakhir, teman-teman bisa langsung aja restart PC atau laptop kalian biar seluruh settingan yang sudah diubah, kemudian efek-efeknya juga akan keluar dan membuat Windows 10 kalian jadi lebih lancar ya, oke? Oke, jadi video tentang settingan Windows 10 terbaik pada PC Taito sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat, jika bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih kepada sudah subscribe ya, oke? Oke, video sampai sini dulu, ditunggu next video ya. Dadah!